Shalom kawan-kawan youth semua, berjumpa kembali di Midweek Ibadah Youth GKKD Semarang. Yeay. Ya teman-teman, bersyukur banget kita masih diberi kesempatan untuk beribadah lewat online ini. Mungkin teman-teman udah mulai banyak tugasnya, mungkin sekolahnya juga mulai lebih padat gitu. Tapi kita yakin dan percaya adanya waktu ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari teman-teman kita teduhkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanannya, sungguh besar kasih setianya di hidup kita semua. Mari teman-teman kita pujikan lagu ini. Jauhi rohmu yang suci, kau sabar. Yes Lord. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Yes Tuhan. Dan berharga, sungguh besar Pengorbananmu Tuhan. bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, indah. Yes Tuhan. Kemana lagi kami harus pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar, Dekat pada kami. dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu,
setiamu, pengorbananmu sungguh besar terhadap kami Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kami ingin hari demi hari Kau bentuk Tuhan. Hari demi hari terus berada dalam lingkupan-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Menyebarkan kasih-Mu yang sudah Kau berikan Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Kau pakai lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami siap untuk beribadah lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan doa kami ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita diberkati hari demi hari. Mari kita pujikan, aku diberkati. Tersedia bagiku.
seringkali tidak sabar gitu menunggu waktu Tuhan. Kapan sih Tuhan? Kok aku gini-gini aja? Tapi mari kita renungkan kembali teman-teman. Rencana Tuhan itu melebihi rancangan kita. Biarlah waktu Tuhan menjadi waktu yang terbaik buat saya dan teman-teman semua. Mari kita teduhkan hati kita mau pujikan waktu Tuhan. Tunggu selalu yang terbaik Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kami siap lewati cobaan Tuhan. Lewati coba, Kami tetap percaya. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Shalom, anak muda dimanapun kalian berada. Pada saat ini, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Be aware. Kita harus memperhatikan hidup kita. Kita mau lihat firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat 9. Dikatakan firman Tuhan adalah, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat ini menjadi peringatan bagi setiap kaum muda, anak-anak muda dimanapun berada. Ayat ini mau sampaikan bahwa Allah menghendaki umatnya bersukaria, bersukacita, dan kaum muda menikmati masa mudanya, menikmati masa muda mereka. Tetapi sukacita, semua sukacita ini dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dosa yang dilakukan. Dia meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan-perbuatan yang anak muda kerjakan. Jikalau anak muda mengizinkan hidupnya merosot dalam kesembronoan hidupnya atau menikmati hal-hal yang berdosa dan akhirnya akan menimbulkan kesulitan, penderitaan dalam hidupnya dan juga dalam hukuman di akhirat. Dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesianya ayat ini dikatakan bahwa, hai anak muda, senangkanlah dirimu semasa engkau muda, bergembiralah, lakukanlah apa saja yang diinginkan hatimu, lakukan apa saja yang engkau mau, tetapi ingat Allah akan menghakimimu terhadap segala sesuatu yang engkau lakukan. Di ayat ini dikatakan bahwa silakan engkau anak muda menikmati masa mudamu, menikmati kesenanganmu, menikmati keinginan hatimu. Tetapi kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan melalui ayat ini. Yang pertama, ayat ini punya dua sisi yang berbeda ya. Punya dua sisi yang berbeda. Yang pertama dikatakan silahkan menikmati masa muda, dipuaskan.
keinginan hatinya, hasrat hatinya, hasrat bahkan keinginan matanya. Silakan dipuaskan, bersukacitalah dengan masa mudamu. Tetapi ada sisi yang lain yang juga perlu menjadi perhatian bagi anak muda, yaitu sisi yang kedua, pertanggungjawaban dalam pengadilan Allah. Ya, karena itu perhatikan hidupmu, wahai anak muda. Kita mau belajar yang pertama, yaitu menikmati masa muda ini. Masa muda ini adalah masa-masa yang sungguh luar biasa. Manusia mengalami kekuatan penuh pada masa mudanya. Maka ada yang sampaikan bahwa masa muda ini adalah masa emas. Dan memang benar, masa muda manusia ini mencapai puncak dalam hidupnya, dalam kekuatannya, dalam keberaniannya. Dia juga saat itu adalah masa-masa bagaimana dia bisa menggali potensinya secara maksimal pada masa muda itu. Dan pada masa muda itu dikatakan di sini adalah silakan dinikmati. Ya, tetapi sayangnya iblis memberikan pengertian yang membelokkannya dari firman Tuhan ini. Pengertian yang saat ini dipahami oleh anak-anak muda adalah dia menikmati kepuasannya sebagai anak muda ini diartikan sebagai suatu kebebasan untuk melakukan apa saja. Melakukan dosa, melakukan berbuat semaunya, ya, melakukan apa yang diinginkannya sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Pada saat dia melakukan dosa, sesungguhnya dia mengalami penghambaan dari dosa itu. Hidupnya sesungguhnya adalah sedang diserahkan kepada satu keterikatan akan dosa. Padahal arti sesungguhnya dari kebebasan bukan seperti itu. Bukan seperti dia harus melakukan keinginan hatinya semau-maunya, bukan. Tetapi iblis membelokkan pengertian ini. Dengan caranya yang licik dia membelokkan bahwa anak-anak muda boleh mengumbar hawa nafsunya. Dia boleh melakukan apa saja seperti yang diinginkan hatinya. Padahal bukan itu yang harus dikerjakan. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama bahwa kebebasan ini sesungguhnya adalah kebebasan di mana kita terbebas dari setiap keterikatan, setiap dosa. Kita terbebas dari berpikir kotor, terbebas dari untuk menyakiti, terbebas untuk kita bisa mengampuni dengan leluasa, terbebas untuk kita bisa melakukan hal-hal yang membangun hidup kita. Kita adalah orang-orang merdeka. Kita bukan lagi orang-orang yang di bawah kutuk dosa, yang harus hanya melakukan dosa dan dosa, bukan. Tetapi anak muda, kita adalah orang-orang merdeka. Yesus sudah mati di kayu salib untuk memerdekakan kita. Dia menanggung segala dosa kita, kutuk dosa kita di kayu salib. Untuk kita yang seharusnya mati karena dosa, tetapi digantikan oleh kematiannya di kayu salib. Jadi sekarang kita adalah orang merdeka karena Yesus sudah memerdekakan kita. Kita dikembalikan kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk kemuliaannya. Kita sudah bebas untuk tidak lagi melakukan dosa, tetapi kita bisa memilih untuk kita melakukan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Itulah sesungguhnya yang harus kita nikmati dalam hidup kemudaan kita. Kita harus nikmati dalam hidup kita pada masa muda ini, yaitu kebebasan kita bisa menentukan hidup kita, untuk kita menempatkan hidup kita mengarahkan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan tujuan Allah mula-mula menciptakan manusia untuk kemuliaan namanya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah.
Itu yang Allah mau. Bukan membebaskan hawa nafsu. Bukan membebaskan keinginan hati, membebaskan keinginan nafsu atau membebaskan keinginan mata kita. Tetapi kita mengalami kebebasan untuk memilih seperti yang Tuhan mau. Karena sesungguhnya itulah kebebasan kita. Yesus sudah memerdekakan kita sehingga kita orang-orang yang bebas. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi sekarang kita mau pahami yang pertama, kita menikmati kebebasan, menikmati hidup masa muda adalah karena kebebasan yang dalam arti kebenaran. Kebebasan, kemerdekaan kita dari hukum dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperhadapkan kepada pengadilan Allah. Ya, ayat selanjutnya tadi dikatakan bahwa kita diperhadapkan kepada pengadilan Allah. Dalam pengadilan Allah kita akan dilihat hidup kita apakah kita sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan ataukah kita menyimpang dari hukum yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan dalam hidup kita? Mari kita mau lihat sama-sama di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Firman Tuhan di sini sangat jelas dikatakan bahwa kalau seorang muda ingin mempertahankan kelakuannya seperti yang Tuhan inginkan, bahwa dia harus menjaganya seperti firman Tuhan, seperti hukum Tuhan, maka dia akan seperti yang Tuhan mau. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan dalam hidup setiap anak muda. Karena Allah meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakanmu, maka engkau harus memperhatikan hidupmu, apa yang Tuhan mau, itu yang kamu kerjakan. Apa hukum Allah, itu yang harus kamu taati. Dan firman Tuhan dikatakan jelas di sini, dikatakan bahwa firman Tuhan inilah yang menjagai hidupmu supaya engkau bisa sesuai dengan seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan ini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sungguh firman Tuhan ini luar biasa, dia menjaga hidup kita, menata hidup kita, mengajari kita. Bahkan dia menyatakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga kita tahu ini salah, ini benar, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sehingga kita bisa memperbaiki kelakuan anak-anak muda, kelakuan kita. Dan firman Tuhan mendidik kita dalam segala kebenaran Allah. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Karena itu bagaimana kita penting sekali untuk kita bisa terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini memperbaharui akal budi kita. Firman Tuhan terus mengajar kita tiap-tiap waktu. Membawa kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam setiap hidup kita. Seorang penjelajah alam atau pecinta alam, pada saat dia memasuki satu goa yang gelap, ya dia tahu bahwa di ujung goa itu dia akan melihat bahwa ada satu pemandangan alam yang indah yang dia bisa nikmati. Tetapi untuk sampai ke sana dia harus melewati satu goa yang gelap. Dia harus masuk ke sana. Dan seorang pecinta alam atau penjelajah alam yang dia tahu mengerti situasi dan kondisi, dia tahu untuk dia harus bawa penerangan. Saat dia memasuki goa yang gelap itu, dia tahu dia perlu penerangan.
Karena dia tahu dalam gua itu ada bahaya yang bisa sewaktu-waktu mengancam dia. Mungkin ada ular berbisa atau hewan-hewan berbisa yang lain. Yang dalam kegelapan dia tidak bisa melihatnya. Ya, karena itu dia bawa penerangan itu sehingga dia tahu kondisi situasi gua yang gelap itu. Sehingga dia bisa melewati gua yang gelap itu. Dan dia tahu arah mana untuk dia bisa keluar dari gua itu. Dan dia sampai ke ujung gua itu untuk dia melihat keindahan alam. Kita dalam dunia ini membutuhkan terang. Membutuhkan penuntun, yaitu firman Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa firman Tuhan ini mengajar kita. Firman Tuhan ini menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini dia memperbaiki kesalahan kita. Dia mendidik kita dalam kebenaran. Dia membawa kita pada setiap hukum-hukum Allah yang harus kita kerjakan. Dia membawa hidup kita ini sepadan seperti yang Tuhan mau. Saat kita berbelok arah atau kita salah jalan, firman Tuhan yang menuntun kita kembali. Firman Tuhan yang mengembalikan kita kepada setiap rencana-rencana Allah. Karena itu perlu sekali bagaimana firman Tuhan ini terus kita hidupi tiap-tiap waktu. Perhatikan hidup kita. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana kita harus hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita memperhatikan hidup kita, terlebih dalam kondisi dunia yang sekarang ini. Media-media sosial menawarkan kita berbagai kemudahan untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, juga dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini, integritas kita untuk kita tetap memegang kebenaran dipertaruhkan. Misalnya dalam saat pengerjaan ujian secara online. Kita di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, tetapi ada Tuhan yang tahu dan dia terus mengarahkan pandangannya kepadamu. Bagaimana kamu harus tetap hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, integritasmu sebagai anak Tuhan dipertaruhkan di situ. Tetapi mari sama-sama tetap hidupi firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup tiap-tiap waktu. Iblis tidak akan tinggal diam, dia akan menawarkan setiap anak-anak muda untuk membawa setiap anak muda dalam kejatuhan. Dia menawarkan seperti keinginan daging kita. Ya. Dia menawarkan untuk kita bisa kembali kepada keinginan daging kita. Dan itu iblis senang, tetapi kita ini bukan lagi hamba dosa. Dan juga hidup kita ini adalah hidup yang sudah dimerdekakan. Dan Tuhan kita adalah Yesus Tuhan kita, bukan iblis. Jadi tidak perlu kita menuruti iblis, bahkan jangan sekali-kali. Tetapi Tuhanlah yang harus menjadi Tuhan kita, bagaimana kebenarannya itu yang harus kita ikuti. Perhatikan hidupmu. Jangan seperti orang bebal, firman Tuhan katakan, tetapi seperti orang arif. Perbedaan orang bebal dengan orang arif adalah orang bebal ini tidak mau diajar. Tetapi orang arif dia mau terus belajar. Mau terus belajar. Orang bebal ini tidak mau ditegur. Tetapi orang arif dia mau terima teguran. Dia mau memperbaiki hidupnya. Dalam hari-hari yang jahat ini, Tuhan mau terus kita memperbarui hidup kita. Untuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita punya firman Tuhan yang menuntun kita dalam setiap kebenaran. Kita punya firman Tuhan yang terus menyatakan dalam hidup kita bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus punya respon otomatis terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena itu, perhatikanlah hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan disediakan bagi setiap kita dan dia terang bagi setiap jalan kita. Dia menuntun setiap langkah-langkah kita sehingga hidup kita ini akan terus dibawa seperti tujuan Allah.
Dan Allah dimuliakan dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, Allah menyediakan Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Untuk Dia terus memberikan kekuatan bagi kita. Untuk Dia memampukan kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita juga memberi penghiburan kepada kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena itu, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Supaya setiap kita, setiap anak muda terus memperhatikan hidupnya. Terus berjaga-jaga dalam hidupnya. Ingat bahwa iblis seperti singa yang kelaparan, yang selalu ada di sekitar kita dan siap untuk menerkam setiap anak-anak muda yang lengah. Tetapi kita mau terus berjaga-jaga, memperhatikan hidup kita. Sekalipun kita menikmati masa-masa muda kita mau gunakan masa-masa muda kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Untuk kita bersuka cita melakukan setiap kehendak Allah. Dan pada saat Allah mengadili setiap perbuatan kita, didapatinya kita ini adalah seperti yang Dia inginkan. Tuhan mengasihi setiap kita. Terus bawa hidupmu. Terus bawa hidupmu dalam kebenaran Allah. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan bagi setiap anak-anak muda, bagi setiap kami, untuk bagaimana kami harus memperhatikan hidup kami. Pada hari-hari yang jahat ini, kami harus memperhatikan hidup kami. Kami harus memperhatikan bagaimana kami harus berkata-kata. Kami harus memperhatikan bagaimana kami harus berpikir. Kami harus memperhatikan bagaimana kami harus menjagai setiap tindakan kami. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai anak muda, kami tahu ya Tuhan, ada banyak perkara dalam yang iblis tawarkan. Bagi anak-anak muda, mereka jatuh dalam dosa. Tetapi ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang berkomitmen untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa pada saat malam hari ini. Mari ya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap anak-anak muda-Mu untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi setiap anak muda. Dan firman Tuhan memperbaharui setiap akal budi anak-anak muda. Memperbaharui setiap kelakuan anak-anak muda. Dan hidup anak-anak muda ini menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini, saya juga rindu untuk kita berdoa. Engkau anak muda yang engkau saat ini merasa bahwa hanya dunia yang menerima kamu. Saat kamu berusaha untuk kamu hidup benar, mungkin ada banyak tantangan yang kamu hadapi. Mungkin kamu berpikir adalah lebih baik, adalah lebih mudah untuk kamu mengikuti keinginan hatimu. Mungkin kamu juga berpikir komunitasmu dalam dunia ini lebih menghargaimu, lebih menerimamu. Saat ini saya mau katakan kepadamu, apapun hidupmu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan memandang engkau dengan kasih-Nya yang besar. Dia memberikan nyawanya bagimu. Yesus memberikan nyawanya bagimu sehingga engkau mengalami kasih karunia Tuhan. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Saat ini, kembalilah engkau kepada Tuhan. Kembalilah engkau kepada Tuhan dengan pengertian bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup memuaskan hasrat hatimu. Hanya Tuhanlah yang sanggup memuaskan hidupmu. Bukan dari dunia ini. Tuhan Yesuslah yang memuaskan hasratmu. Karena itu kembalilah kepadanya. Kasih-Nya
memenuhi hidupmu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang seorang yang menyerahkan nyawanya bagimu. Dan itu Yesus lakukan bagi hidupmu. Saat ini dia berbicara kepadamu dan dia ingin engkau kembali kepadanya, menikmati anugerahnya. Dia menerima engkau apa adanya. Engkau berharga di matanya, apapun keadaanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini saya rindu untuk berdoa untuk engkau kaum muda. Dimanapun engkau berada, di dalam nama Yesus Tuhan, mari ya Tuhan jamah setiap anak-anak mudamu malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang merasa tidak berharga, mari engkau nyatakan pribadimu Tuhan, pribadi yang sudah menyerahkan nyawanya bagi mereka Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, supaya setiap mereka merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan kasih-Mu, dan hidup mereka ini Tuhan, menjadi berubah oleh karena Engkau yang mengerjakannya. Mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan, dan bahkan mulia dalam pandangan-Mu. Engkau juga punya rencana yang mulia dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Roh Kudus bawa mereka untuk mereka terus kembali kepadamu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap engkau anak-anak muda, engkau yang tidak pernah merasakan kebebasan dalam hidupmu, kemerdekaan dalam hidupmu, tetapi engkau mengalami terus keterikatan dalam dosa. Saat ini aku berkata kepadamu, terimalah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu. Dialah yang sanggup memerdekakan engkau, sehingga engkau menjadi anak-anak yang merdeka. Engkau menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, di dalam kebenaran, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, undang dia dalam hatimu, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu, dan biarkan dia menuntun hidupmu sesuai dengan firman-Nya, sehingga hidupmu akan dibawa untuk kepada tujuan Allah, hidupmu akan dibawa pada kemuliaan Allah, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu. Mari terus kerjakan firman Tuhan dalam setiap hati anak-anak muda. Kau kerjakan ya Tuhan, firman-Mu ini memperbarui hidup setiap anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah midweek Youth Team GKKD